Keruntuhan Imperium Romawi Barat memunculkan gereja Kristen sebagai institusi dominan dalam masyarakat Kristen Barat. Mulailah abad pertengahan, yang bagi Eropa dikenal dengan nama zaman kegelapan atau The Dark Ages. Saat itu, kehidupan sosial meluncur menuju kehancuran. Gereja menjadi satu-satunya institusi yang memberikan solusi kehidupan. Gereja menyediakan jawaban bagi masyarakat tentang konsep kehidupan dan kematian. Karena itu, pengaruh gereja meluas begitu cepat di seluruh daratan Eropa, melibas berbagai pengaruh pandangan dan kepercayaan tradisional Eropa. Sepanjang daratan Eropa, dari Italia sampai Irlandia, terbentuk sebuah masyarakat baru yang berpusat pada kekristenan atau Christianity. Ketika kota-kota mengalami kehancuran, biara-biara menjelma menjadi pusat-pusat kebudayaan. Biara-biara juga menyediakan perawatan dan bantuan bagi orang-orang sakit dan miskin, serta menyiapkan tempat bagi para pengembara. Awal abad pertengahan merupakan periode pembentukan institusi kepausan. Di awal abad pertengahan, Paus hampir mengklaim dirinya sebagai ketua supernegara internasional, di mana semua penguasa politik sekuler harus tunduk kepadanya. Pada tahun 497, Prancis beralih menjadi negara Kristen. Pada tahun 590, kekuasaan Paus diperluas oleh Paus Gregorius. Akibatnya, Paus Gregorius dikenal sebagai The Great, atau penyusun kekuatan politik kepausan, creator of the political power of the popes. Dialah yang membangun pertama kali birokrasi kepausan abad pertengahan dan memperkuat kekuasaan kepausan atau papacy power. Gregorius menggunakan metode administrasi Romawi untuk mengorganisasikan kekayaan gereja di Italia, Sisilia, Sardinia, Gaul, dan wilayah lainnya. Ia memperkuat otoritas kepausan atas uskup dan para pastor lainnya, mengirimkan misionaris ke Inggris untuk menaklukkan Anglo-Saxons. Ia juga melakukan aktivitas ekonomi dengan mengimpor gandum untuk memberi makan prajurit Romawi dan mengirimkan pasukan melawan kelompok heretik Lombard. Pada tahun 751, Pepin, putra Charles Martel, menjadi raja di kerajaan Frank. Terjadi aliansi antara Paus dan Raja Pepin yang menghasilkan kerajaan kepausan atau Papal State. Sebaliknya, Paus memberikan legitimasi terhadap keluarga Pepin atas tahta kerajaan Frank. Pada tahun 771, Charlemagne atau Charles yang Agung, putra Papang, menjadi raja di kerajaan Frank, sebuah kerajaan terkuat di Eropa masa itu. Wilayah kerajaan Frank saat itu terdiri dari Prancis sekarang, Belgia, Swiss, ditambah sebagian negeri Belanda dan Jerman. Tahun 772, Charlemagne mulai melakukan ekspansi ke Saksoni, sebuah wilayah di utara Jerman. Faktor agama menjadi penyebab mengapa perang melawan Saksoni begitu ketat dan berdarah. Orang-orang Sakson yang tak beragama dipaksa oleh Charlemagne memeluk agama Nasrani. Mereka yang menolak dibaptis atau yang kembali murtad dijatuhi hukuman mati. Diperkirakan tidak kurang dari 1/4 penduduk Sakson terbunuh dalam proses pemasukan agama secara paksa ini. Menjelang tahun 774, Lombard sepenuhnya ditaklukkan oleh Charlemagne. Italia Utara pun disatukan dengan kerajaan Prancis. Charlemagne berhasil menyatukan hampir seluruh Eropa Barat di bawah kekuasaannya. Kerajaannya terdiri dari sebagian besar Prancis sekarang, Jerman,
Swiss, Austria, negeri Belanda, ditambah sebagian besar Italia, dan banyak lagi daerah-daerah perbatasan. Pada hari Natal, tahun 800, di Roma, Paus Leo III mengenakan mahkota di atas kepala Charlemagne dan mengumumkan bahwa dia adalah Kaisar Romawi. Ini berarti Kekaisaran Romawi Barat yang sudah hancur 3 abad sebelumnya dinyatakan bangkit kembali, dan Charlemagne merupakan pengganti Augustus Caesar atau Kaisar Augustus yang sah. Muncullah Kekaisaran Romawi Suci atau The Holy Roman Empire. Aksi Paus Leo III ini sekaligus memindahkan gelar itu dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium ke Barat. Penobatan Charlemagne oleh Paus ini menyelesaikan pertentangan berabad-abad lamanya antara negara dan gereja di Eropa. Di Eropa, gereja mendominasi kekuatan politik dan ekonomi. Pada abad ke-10, gereja merupakan pemilik lahan terbesar di Eropa Barat. Ketika itu, gereja memiliki hampir sepertiga wilayah Italia dan sejumlah besar kekayaan di wilayah-wilayah lainnya. Pada tahun 1054, mulai terjadi perpecahan atau skism antara gereja Yunani yang berada di bawah Kekaisaran Romawi Bizantium dan gereja Latin yang berada di bawah Kekaisaran Romawi Suci. Pada tahun 1073, mulai terjadi konflik antara kerajaan dan kepausan. Konflik bermula ketika Paus Gregorius ke-7 melarang keterlibatan Raja Henry keempat dalam pengangkatan pejabat gereja. Paus berargumen bahwa konsep gereja sebagai monarki berasal dari tradisi Imperium Romawi. Paus sendirilah yang berhak mengangkat dan memberhentikan para uskup, mengadakan suatu sidang umum, dan mengeluarkan peraturan moral dan keagamaan. Jika Paus mengucilkan seorang penguasa, maka penguasa itu berarti telah berada di luar tubuh kekristenan, dan karena itu dia tidak dapat menjadi penguasa di wilayah Kristen atau Kristendom. Raja Henry keempat menolak klaim Paus tersebut dan menyatakan bahwa kekuasaan raja juga datang langsung dari Tuhan. Menghadapi tantangan itu, Paus Gregorius menyerukan kepatuhan pasif terhadap Henry keempat. Pada akhir pertarungan, Henry keempat takluk dan dipaksa menemui Paus Gregorius di Canossa pada tahun 1077. Paus kemudian meringankan hukuman atas Henry keempat, tetapi tidak memulihkan kekuasaannya. Kasus ini menunjukkan efektivitas kekuasaan Paus atas pemerintah. Institusi kepausan, meskipun tanpa tentara, ternyata mampu melakukan pengucilan terhadap raja yang sangat besar kekuasaannya di Eropa. Pada tanggal 27 November tahun 1095, Paus Urbanus II menyulut perang salib. Odo de la Guerie alias Paus Urbanus II yang berasal dari kota Catillon-sur-Marne di Prancis memprakarsai dan menggerakkan suatu persidangan dewan gereja yang sangat besar di kota Clermont, Prancis. Persidangan ini dihadiri oleh 225 uskup gereja dari seluruh sekte Kristen di Eropa Barat. Di depan beribu-ribu massa, Paus Urbanus II berseru kepada seluruh dunia Kristen untuk bersatu dalam sebuah perang suci, merebut kembali tanah suci orang Kristen dari tangan kaum Muslim Turki Seljuk. Paus Urbanus juga menggugah hasrat-hasrat manusia terhadap harta dan kekuasaan. Dia tunjukkan bahwa tanah suci itu merupakan daerah yang subur dan kaya, jauh lebih subur dan kaya daripada
negeri-negeri Kristen di Eropa. Dan terakhir, Paus Urbanus II menjamin barang siapa yang ikut berperang dalam perang salib ini akan terbebas dari hukuman balasan, akan terbebas dari dosa. Pada tahun 1096, terjadilah perang salib yang pertama. Kemenangan berpihak pada pasukan salib Prancis yang bertolak dari Eropa Barat. Mereka menyerbu Anatolia dan Syria, menguasai seluruh garis pantai wilayah Syam, hingga ke Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa, pasukan yang biadab ini membunuh puluhan ribu kaum muslimin dengan cara disembelih. Umat Islam yang melemah akibat terpecahnya khilafah Islam menjadi sejumlah keamiran dan kesultanan tidak mampu menghadapi pasukan kafir ini. Pasukan salib Prancis kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan salib seperti Roha atau Edessa, Antakya, Armenia, Tarablus, dan Baitul Maqdis. Selama menduduki wilayah Syam, terjadi kontak antara pasukan salib dengan Islam. Kebudayaan Islam yang saat itu lebih maju dibanding kebudayaan Eropa membuat pasukan salib terpengaruh oleh peradaban Islam. Kebiasaan-kebiasaan kaum muslimin, dan mereka menikmati sebagian keunggulan bentuk-bentuk fisik peradaban Islam. Kebangkitan atau menggeliatnya berbagai ilmu dan teknik Eropa selama masa Renaissance banyak terinspirasi dari sumber-sumber Islam. Pada tahun 1188, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menghancurkan kerajaan-kerajaan salib Perancis. Pasukan salib kembali ke negerinya dengan tertunduk malu karena kegagalan dan aib yang mereka peroleh. Pada tahun 1198, kekuasaan gereja memuncak saat Innocent III terpilih menjadi paus. Pada tahun 1337, terjadilah perang tahun antara Perancis dan Inggris. Pada tahun 1453, pasukan Utsmani dipimpin Sultan Muhammad Al-Fatih, the Conqueror, berhasil membebaskan Konstantinopel. Keberhasilan ini menjadi babak akhir Kekaisaran Romawi Bizantium dan merupakan realisasi janji Rasulullah SAW bahwa ibu kota Kaisar Heraklius, yakni Konstantinopel, yang selama ratusan tahun menjadi jantung kehidupan imperium besar itu akan dibebaskan oleh pasukan Islam. Konstantinopel kemudian diubah namanya menjadi Istanbul, yang berarti kota Islam. Jatuhnya Konstantinopel ini menggentarkan bangsa Eropa Latin dan Jerman beserta koalisinya. Saat itulah muncullah apa yang dikenal dalam sejarah sebagai masalah timur bagi bangsa barat, yaitu bagaimana cara membebaskan diri dari bahaya Islam. Ketika itu tidak ada usaha lain yang dapat dilakukan kecuali membujuk para sultan dan khalifah Utsmaniyah dan menjaga hubungan damai antara mereka dengan kaum muslimin. Sementara itu, di Spanyol, setelah memudarnya kekuasaan Islam, berkuasalah Ferdinand dari kerajaan Aragon dan Isabella dari kerajaan Castilla. Dan pada tahun 1482, mereka mendirikan pengadilan Inkuisisi. Pengadilan ini dimaksudkan agar terjadi keseragaman agama di Spanyol, yakni semua orang harus beragama Kristen. Pengadilan ini merupakan forum pengadilan gerejani yang terkenal keganasan hukumnya dan ketidakadilan cara-caranya. Diperkirakan sedikitnya 2.000 orang dibakar selama 20 tahun pertama berlakunya Inkuisisi Spanyol. Ironisnya,
sekitar 85% korban penyiksaan dan pembunuhan hasil pengadilan inkuisisi adalah wanita. Antara tahun 1450 sampai 1800, diperkirakan 2 hingga 4 juta wanita dibakar hidup-hidup baik di dataran Katolik maupun Protestan Eropa. Kekejaman inkuisisi dilakukan gereja karena menganggap Paus sebagai wakil Kristus atau Vicar of Christ yang diklaim mempunyai sifat infallible atau tidak bisa salah. Dan ketika Paus melegalisasikan berbagai kekejaman dan penindasan, maka hal itu dilakukan sebagai wakil Tuhan. Pada tahun 1492, Granada jatuh ke tangan Isabella dan Ferdinand. Maka berakhirlah pemerintahan Islam di Spanyol. Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mengusir kaum Yahudi dari Spanyol. Pengusiran ini dilakukan atas tekanan pendeta Torquemada. Seluruh Yahudi Spanyol harus masuk Kristen atau pergi dari Spanyol. Pada tahun 1502, giliran kaum muslimin Spanyol yang dihalau pergi.